Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Sri Ramdhani, semester 5 Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari MK Kesehatan Masyarakat, yaitu tentang advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung upaya-upaya kesehatan ibu dan anak. Sebelum kita akan membahas tentang advokasi, jadi advokasi di sini adalah suatu proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait berupa tokoh-tokoh masyarakat yang umumnya berperan sebagai narasumber atau penentu kebijakan. Di sini menurut Permenkes RI 2015. Yang kedua di sini tentang prinsip dasar advokasi. Jadi prinsip dasar advokasi di sini ada 8 poin. Yang pertama tujuan, yang kedua data, yang ketiga sasaran advokasi, yang keempat pesan, yang kelima pelaksanaan, yang ketujuh dana, yang selanjutnya yaitu koalisi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kita akan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kemitraan, di mana kemitraan di sini adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan tanggung jawab atas sesuai dengan kesepakatan. Ini definisi kemitraan menurut Permenkes RI 2019. Selanjutnya kita ke prinsip dasar kemitraan, di mana prinsip dasar kemitraan ini dibagi menjadi 3. Pertama, kesetaraan. Apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan di sini? Jadi yang dimaksud dengan kesetaraan adalah pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis, mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah secara bersamaan tanpa ada satu pihak pun yang memaksakan kehendak. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah keterbukaan. Jadi, dalam melakukan kegiatan kemitraan secara terbuka dan bertindak proaktif untuk membahas kemajuan dan permasalahan yang ada. Yang terakhir yaitu saling menguntungkan, di mana setiap mitra mempunyai tujuan yang sama dan kepentingan yang sama juga dalam melaksanakan upaya pembangunan kesehatan agar mendapatkan keuntungan. Di poin yang ketiga tentang pemberdayaan masyarakat. Apa sih maksudnya pemberdayaan masyarakat? Di sini adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Ini definisi menurut Hanani dan Susilo 2020. Poin selanjutnya adalah prinsip pemberdayaan masyarakat, di mana prinsip pemberdayaan masyarakat di sini saya ambil referensi menurut Aswas 2014. Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat yang dimaksud meliputi yang pertama, pemberdayaan dilakukan dengan penuh demokratis, penuh keikhlasan, tidak ada unsur paksaan karena setiap masyarakat mempunyai masalah masing-masing, mempunyai kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda sehingga mereka mempunyai hak yang sama untuk diberdayakan. Yang kedua, setiap kegiatan pemberdayaan sebaiknya berdasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi yang dimiliki oleh kelompok sasaran. Yang ketiga, sasaran utama pemberdayaan tentunya adalah masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Yang kelima, memperhatikan keragaman karakter, budaya, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar atau berlangsung secara turun-menurun. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek sosial dan ekonomi. Yang keenam, tidak ada unsur diskriminasi, utamanya terhadap perempuan. Dan yang ketujuh, selalu menerapkan proses pengambilan keputusan secara partisipatif seperti penetapan waktu, materi, metode, dan kegiatan dan lain-lainnya. Yang kedelapan, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dan yang terakhir yaitu manajemen pemberaparan atau agen pemberdayaan bertindak sebagai fasilitator yang harus memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan potensi kebutuhan masalah yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya di sini ada strategi pemberdayaan masyarakat, di mana strategi pemberdayaan masyarakat ini saya mengambil rumusan strategi menurut Salusu dalam Hendrawati 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi harus konsisten dengan lingkungannya. Yang kedua, strategi organisasi tidak hanya membuat satu strategi. Yang ketiga, strategi yang efektif hendaknya memfokuskan. Maksudnya di sini tidak mencerai-beraikan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, yaitu strategi hendaknya
bekerja dalam suatu organisasi. Baiklah, di sini kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu upaya-upaya kesehatan dan ibu dan anak. Apa sih maksudnya dari upaya-upaya kesehatan ibu dan anak? Jadi maksudnya adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan dari ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan balita, serta anak prasekolah. Jadi, kita sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan harus memfokuskan kesehatan ibu hamil, ibu nipas, ibu bersalin, ibu menyusui, anak, balita, prasekolah. Gunanya apa? Untuk ibu hamil, mungkin kita akan memberikan dia waktu untuk ANC, memberikan pelayanan ANC kepada ibu hamil untuk mengetahui perkembangan kehamilannya. Begitu juga setelah dia setelah dia persalinan atau pada masa nipasnya, kita akan melakukan kunjungan masa nipas. Dan untuk ibu menyusui, kita harus memastikan apakah proses laktasi ibu tersebut sudah lancar dan kepada ibu tentang kebutuhan bayi sesuai dengan usianya. Begitu juga dengan bayi, balita, dan anak prasekolah. Di sini ada pun tujuannya, yaitu kemampuan ibu baik dari segi pengetahuan, sikap, dan perilaku. Jadi maksudnya adalah dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya dengan menggunakan teknologi tepat guna, upaya pembinaan kesehatan keluarga, desa wisma, penyelenggara posyandu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu meningkatkan upaya pembinaan kesehatan balita dan anak prasekolah secara mandiri di dalam lingkungan keluarganya. Yang terakhir yaitu meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan bayi, anak balita, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nipas, dan ibu menyusui. Selanjutnya di sini ada kegiatan pertama, memelihara kesehatan ibu hamil dan menyusui serta bayi, anak balita, dan prasekolah. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, deteksi dini faktor risiko ibu hamil. Yang kedua, pemantauan tumbuh kembang balita. Yang ketiga, imunisasi diberikan kepada imunisasi tetanus toksoid 2 kali pada ibu hamil serta BCG, DPT, HB 3 kali, polio 3 kali, dan campak 1 kali pada bayi. Yang kedua, kegiatan yang kedua yaitu penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA. Contohnya pengobatan bagi ibu, anak, balita, anak prasekolah, dan macam-macam penyakit ringan. Yang kedua, kunjungan rumah untuk mencari ibu dan anak yang memerlukan pemeliharaan serta bayi-bayi yang dilahirkan di dukun selama periode neonatal atau yang sering kita sebut adalah kunjungan masa nipas. Yang terakhir yaitu memberikan bimbingan kepada taman kanak-kanak dan para dukun bayi serta kader-kader kesehatan. Yang terakhir yaitu pembahasan tentang peran serta masyarakat, di mana peran serta masyarakat ini adalah merupakan keikutsertaan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya kesehatan yang juga merupakan tanggung jawab sendiri keluarga dan masyarakatnya. Sini ada tujuannya apa sih? Jadi tujuannya di sini adalah meningkatkan peran dan kemandirian dan kerjasama dengan lembaga-lembaga non pemerintah yang memiliki visi sesuai, meningkatkan kualitas dan kuantitas jejaring kelembagaan dan organisasi non pemerintah dan masyarakat, memperkuat peran aktif masyarakat dalam setiap tahap dan proses pembangunan. Selanjutnya di sini ada penggerakan peran serta masyarakat. Jadi peran serta masyarakat atau PSM adalah proses di mana individu, keluarga, dan lembaga masyarakat ini dalam swasta. Jadi pergerakannya seperti apa sih? Di sini ada 3. Yang pertama, mengambil tanggung jawab atas kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kemampuan untuk menyehatkan diri, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, menjadi pelaku perintis kesehatan dan pemimpin yang menggerakkan kegiatan masyarakat di bidang kesehatan berdasarkan atas kemandirian dan kebersamaan. Jadi, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sekali di bidang kesehatan karena tanpa peran dari masyarakat, pergerakan program tersebut tidak akan berjalan dengan lancar karena semua masyarakat harus benar-benar bertanggung jawab dan memperhatikan kesehatan diri, keluarga, ataupun kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Yang terakhir di sini ada tahapan-tahapan TSM atau peran serta masyarakat. Di sini ada 4. Pertama, analisis situasi, di mana selain menganalisis situasi juga analis tingkat perkembangan, analisis kasus, dan analisis sumber daya alam. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Di sini
sini ada rumusan tujuan dan rumusan intervensi. Yang ketiga, rencana usulan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir adalah forum komunikasi untuk melakukan pemantauan setempat dan untuk melakukan komunikasi siklus dan jadwal. Nah, jadi nanti teman-teman bisa melihat ya daftar pustakanya. Sini sudah tercantum, saya ambil referensi di mana, teman-teman bisa lihat. Yang sudah menontonnya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi sebelum saya akhiri, ada pesan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Don't forget to like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.